semuanya. Nah, ini pertemuan ketiga kita masih membahas tentang kasus-kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, untuk pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang seperti apa penyelesaian dari kasus pelanggaran HAM. Penasaran seperti apa? Yuk, kita belajar bareng. Tapi tetap disaksikan sampai habis ya, karena dalam video ini tetap ada soal plus poin loh. Jangan sampai kelewatan, oke? Nah, kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang seperti apa kasus-kasus pelanggaran HAM ataupun hak dan kewajiban yang sering terjadi di lingkungan sosial, politik, bahkan juga ekonomi. Hari ini kita akan bahas tentang faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindakan pelanggaran hak dan kewajiban. Dan selain itu juga kita akan melihat bagaimana upaya pemerintah yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran tersebut. Ada beberapa poin yang menjadi faktor terjadinya di mana orang-orang melanggar hak dan kewajiban. Apa saja faktornya? Ini dia. Yang pertama, penegakan supremasi hukum dan demokrasi secara adil dan konsekuen. Ini memiliki arti para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga negara. Seperti yang kita tahu, peran lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban itu seperti KPK, lalu Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang dapat dijadikan lembaga untuk mengurangi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, dapat dicegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Lalu yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Peningkatan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan terhadap proses pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat mengurangi jumlah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikutnya, meningkatkan pemahaman prinsip bernegara kepada masyarakat. Peningkatan prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah, perguruan tinggi maupun non-formal seperti kegiatan keagamaan, dan kursus-kursus dapat mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikutnya, meningkatkan profesionalisme setiap lembaga-lembaga negara dan peradilan serta pertahanan. Dengan meningkatkan sikap profesionalisme dari lembaga-lembaga peradilan dan lembaga pertahanan, dapat meminimalisir pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di lingkungan masyarakat. Nah, dari penjelasan-penjelasan itu, ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan ataupun dijalankan oleh para penegak HAM agar pada akhirnya keputusan yang diberikan tidak merugikan pihak manapun. Nah, apa aja sih tahapan-tahapan di dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM ini? Seperti ini informasinya. It's not enough, you stayed in my head forever stuck. So you can do what you wanna do. Yeah, I love the lies, I ate them up, but don't deny the animals. It comes alive when I'm inside you. Yeah, you can start over, you can learn free, you can find out the in the sea. You can pretend it's meant to be, but you can't stay away from me. I can still heal you, making that sound, taking me down, rolling underground. You can pretend
come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. But I don't need no money as long as I can feel the beat. Nah, bagaimana? Sudah paham dan sudah mengerti ya tentang seperti apa upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia berdasarkan undang-undangnya? Kalau begitu, pastikan kalian tetap membuat rangkuman seperti yang Miss minta pada setiap instruksi tugas, mulai dari video pertama sampai video hari ini. Karena untuk proses small test ataupun pengambilan penilaian harian, kalian harus mempunyai rangkuman dari setiap video yang sudah kalian saksikan. I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. But I don't need no money as long as I can feel the beat. Maka dari itu, video hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.